Marsa, Tom and Jerry, Doraemon, Upin Ipin, Bobo Boy. Tom and Jerry. Suka Tom and Jerry sama lupa sih One Piece, Boku no Hero, Black Clover, Upin Ipin, Ultraman. Naruto, Dragon Ball, Avatar. enggak suka sih Doraemon, One Piece, SpongeBob, Naruto, One Piece. Karena bagusan lucu. lucu, menghibur. Lucu, bagus. kurang tahu. Asik aja, menarik ceritanya. Suka aja sih, suka ini film drama. Taunya Jarwo. Di TV sama di YouTube. Sinopal. Paling di YouTube mungkin ada Gak tahu. Battle of Surabaya. Adit Sopo Jarwo, Nusa. kurang tahu Battle of Surabaya, kartun Indonesia kurang menarik. Kalau saya tuh berprinsip bahwa yang dimaksud dengan konten lokal itu bukan hanya dongeng, cerita, atau mitologi. Muatan-muatan lokal, sosio, budaya, antropologis itu akhirnya bisa dipakai untuk melakukan pendekatan karakter, konflik, dramatika, karena ini hal yang unik gitu. Kalau karakter tikus di Hollywood banyak banget ya, tapi anak-anak Indonesia belum pernah melihat ada karakter tikus yang bermain seperti ini, di meja yang seperti ini, di dalam kamar yang seperti ini, dengan anak yang sangat Indonesia sekali. Saya mengambil unsur lokalnya bukan hanya kepada karakter, kepada interaksi, dialog, dan sebagainya, tapi juga kepada set, pendekatan sinematik, artistik, dan sebagainya. Ketika kita kesulitan mengenalkan produk kita ke misalnya produser atau apa, itu kita bisa memulai dari platform media online ya. Dari situ mungkin acuannya adalah jumlah viewer. Dari viewer itu berarti ada minat animo. Nah, dari animo itu akan diketahui bahwa apakah ini layak untuk diproduksi, akan diberlanjut, sustain atau gimana. Itu tolak ukurnya dari situ, dari platform itu. Waktu itu ada komik 101 Hantu Nusantara, nah, ternyata nggak disangka-sangka itu menjadi bestseller di serial 101 lainnya, sehingga dia sampai 4 kali cetak. Ketika kita bikin cerita tentang asli Indonesia yang dari dongeng, menurut saya itu bagus dan harus berani dioprek ceritanya. Tapi orang tahu bahwa ini cerita tentang dongeng ini. Gitu. Saya kebetulan waktu konten-konten lokal ini semuanya kebetulan berhubungan dengan budaya. Pengalian dari konten budaya menjadi sebuah film biasanya disebut sebagai sebuah adaptasi.
Ketika saya mengadaptasi sebuah cerita menjadi naskah film, biasanya saya mengikuti Richard Revolin dalam bukunya How to Adapt Anything into Screenplay untuk tidak bergantung pada materi sumber. Yang kedua ada 3K, itu adalah fondasi saya membuat film ya. Yang pertama karakter, yang kedua keinginan dari si karakter itu, dan yang ketiga adalah konflik. Jadi saya mewakili generasi yang sekarang punya hobi untuk bikin animasi dan pada akhirnya saya bisa melanjutkan sebagai karir profesional saya. Kasat Mata adalah tugas akhir tentang kasus tumpahan kilang minyak Montara ini. Banyak orang nggak tahu tentang kasus ini. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk mengangkat kasus ini ke medium animasi, mendalami subgenre baru yang namanya animated documentary. Sebagai portofolio saya untuk apply ke studio, ke orang-orang saat saya interview saya juga kasih tunjuk Kasat Mata. Mereka yang orang Indonesia ngomong bagus banget, tapi bos saya ya it's okay. Kesulitan membawa tema seperti ini ke perusahaan yang lebih besar. Kita kekurangan human resource yang sangat terampil untuk bisa membawa kasus-kasus yang sensitif, yang berat ke kualitas yang bagus. Indonesia dikenal dengan keragamannya, baik dari sumber daya manusia sampai sumber alam. Permasalahan di dalamnya juga ikut beragam. Itulah yang sebetulnya menjadi inspirasi terhadap kita untuk segala macam ide untuk jadi sebuah karya. Biasanya dikembangkan mulai dari isu pribadi, sosial, sampai ke isu lingkungan. Baik itu karya tulisan, visual, sampai animasi. Cita-cita saya dan Lanting sebagai tim kerja juga ya, kita masih cukup merasa terdata saja ya sebagai salah satu penggerak industri level bawah lah. Belum merasa terdorong gitu atau terimbas kebijakan nyata yang memang ditujukan untuk memajukan animasi sebagai salah satu aset ekonomi kreatif kita. Biasanya di dalam industri menggunakan animasi untuk menyampaikan story, karakter, dan dunia. Tapi saya highlight tentang bagaimana animasi ini melindungi narasumber atau subjek dalam film dokumenter, juga memvisualisasikan ingatan. Tema sosial ini sangat dekat dengan keseharian saya, dampaknya itu bisa langsung dan dibicarakan oleh orang-orang di sekitar saya. Karena pada akhirnya film-film saya yang ketiga ini kalau ditarik garis lurus itu sebenarnya adalah memvisualkan ingatan atau memori yang melekat kepada saya. Kemudian tema sosial ini bisa menyuarakan isu lokal ke global. Yang terakhir adalah dokumentasi kehidupan berbangsa dan bernegara atau bermasyarakat. Saya melihat bahwa animasi itu sebenarnya adalah craft. Every frame is painting. Bangsa mana yang mempunyai teknologi kerajinan tangannya canggih ya, yaitu bangsa kita. Animasi kan sebuah ruang cipta audio dan visual yang sangat luas. Tapi ini nggak menjadikan animasi hanya milik fiksi dan fantasi. Saya melihat animasi sebagai sebuah ruang ekspresi tanpa batas untuk berbagai kisah manusia maupun alam semesta. Animasi menawarkan opsi anonim artistik yang dapat kita gunakan untuk melindungi profil jika dibutuhkan, juga memvalidasi impresi, memori, dan pengalaman. Di mana dalam kisah-kisah ini kita sering terjebak dengan siapa, ketimbang apa, dan bagaimana. Saya memilih animasi berbasis realitas personal untuk karya-karya saya. Realitas itu lebih sering jelek dan sulit dicerna. Mengolahnya dengan animasi nggak mengubahnya menjadi indah, tapi minimal bisa dicerna dengan kepala dingin. Harapannya ada diskusi-diskusi untuk menemukan wacana baru atau solusi. Lalu mengapa personal? Untuk mengurangi kecenderungan menggurui dan meraih level empati yang dibutuhkan. Orang mungkin memandang ini sebagai jalan sunyi, nggak ada pasarnya. Tapi yang sering dilupakan adalah kesukaan manusia menemukan kisah-kisah yang dekat dengan dirinya. Ujung-ujungnya kembali pada realitas personal. Waktu itu menang
lomba temanya hantu di YouTube itu penerimaannya ternyata bagus banget. Akhirnya kita coba usaha ini, saya ngajak temen ini Andi, kita nyoba gimana strateginya agar bisa seminggu sekali lah paling nggak penghasilan gitu ya. Mungkin kita di luar standar itu karena kita independen ini sendiri, cuma kita di sisi yang bagusnya itu kita nggak perlu nunggu ada project. Masukin aja Bu. Mengenai cerita itu tadi emang kita bergeraknya sih di seputar itu karena kita sudah tahu pasar kita adalah orang-orang yang menyukai hantu walaupun itu nanti dicabangkan ya jadi mungkin komedi atau misteri. Ternyata misteri itu juga work juga gitu, banyak yang suka juga. Jadi ya akhirnya kita teruskan. Inspirasi itu kadang-kadang bisa dari cerita sendiri, bisa yang dari tren gitu kan. Memang di YouTube sih efektifnya seperti itu Bu. Jadi kayak 70%-nya lebih kayak entertainment-nya, terus 30% kita kasih pesan-pesan. Itu juga berlaku kalau untuk iklan gitu, jadi ada yang endorse. Loh, kenapa badanku? Kita ini pembuat film animasi ya, mulai dari scripting, penulis cerita, pengisi suara, gambar sendiri, animasi sendiri, editing sendiri. Kalau mau mulai konten lokal itu don't worry sih, jalan aja. Karena konten lokal ini juga pertama pasti penikmatnya kan majority di Indonesia juga gitu kan, which relatable lah, lebih dekat lah dengan budaya-budaya Indonesia gitu kan. Sebenarnya terlepas saya merepresent Kampung Monster atau tidak, saya sudah melakukan itu dari komik. Ada beberapa komik memang yang urban legend segala macam ya. Begitu pindah ke animasi, akhirnya jadi serial animasi pure ngangkat tentang boleh bilang ya budaya lah gitu. Konteks budaya itu sendiri itu ternyata luas sekali gitu loh, aspek-aspeknya banyak banget gitu. Kamu memiliki ini. Lini saya untuk pengemasan budaya dalam tanda petik ya, rata-rata hampir semua komik saya berbicara seperti itu, dan animasinya juga sampai hari ini alhamdulillah juga berlandaskan itu tadi tuh kayak mitologi lokal segala macam gitu ya. Bagi saya pribadi menjadi hal yang menarik gitu. Materi-materi tersebut kemudian diejawantahkan menjadi cerita yang kemudian nanti diturunkan menjadi komik dan animasi. Yang dikutuk menjadi seekor kada. Ketika yang saya keluarkan gagasan segala macam berbicara aspek-aspek tentang misalkan tentang Papua, Kalimantan segala macam, itu bagi saya adalah oh ya udah itu benar-benar sifatnya personal. Animasi sendiri itu kayak ritual sih kalau saya pribadi gitu ya, jadi tempat penyampaian pesan, terus tempatnya menyebarkan nilai lokal segala macam gitu ya, jadi entah itu komik, entah itu animasi gitu, saya melakukan dengan dua medium tadi. Nah contoh dari Nusa sendiri, budaya yang kita angkat jelas Indonesia, jelas banget bahasanya kita angkat Indonesia, gaya bahasanya Indonesia. Cara dia menggunakan baju juga ya Indonesia ala Muslim, Indonesia kan sebagian besar seperti itu. Animation is a medium, it doesn't mean it more or less. Animation itu adalah hyperrealism yang menjadi sebuah tools untuk membantu cerita kita. Apakah animation akan membuat budaya lebih menarik? Belum tentu juga, belum ada studi kasusnya. We are creators, kita ini jasa pencipta. Nah kita menciptakan untuk masyarakat, ya silahkan diciptakan. Industri animasi Indonesia, itu lebih penting ketimbang animasi Indonesia. Gimana industri ini bisa berdampak ke luar negeri, sehingga orang tahu yang wajib ataupun yang punya hak dan keabsahan untuk mencap sebagai ini animasi Indonesia, itu sudah orang lain, itu orang luar ya, bukan kita gitu loh. Segitu. Udah ya guys, segitu dulu. Assalamualaikum. Ada akulturasi dan mix budaya. Contoh di film saya itu mengambil beberapa set lokasi dari candi-candi, tempat-tempat bersejarah dan sebagainya. Kalau mau ngomongin budaya Indonesia ya yang ada sekarang ini, kenapa bentuk Musa seperti itu ya akulturasi dari apa yang terjadi di masa itu. Kalau menurut pandangan saya sih, budaya yang mana yang benar, nah itu yang menjadi dasar kita kalau mau riset ini faktor referensi mana nih. Orang Indonesia harus dikenal dengan karyanya, apakah itu mau bentuknya seperti apa. Yang paling penting ya kita sebagai insan industri animasi harus bisa mengenalkan bagaimana animasi Indonesia itu eksis, kurang lebih kayak gitu. Battle of Surabaya. Animasi kan tontonan untuk menghibur. Kalau kita ketemu animasi yang berat, yang kayak tadi dokumenter atau yang ceritanya dalam atau yang ceritanya lebih ke dewasa segala
Macam memang itu animasi bagus yang akan menang di festival, tapi bukan animasi yang populer, yang laku keras. Jadi di Indonesia pun kita bagi dua, misalnya ada studio animasi yang mengerjakan pesanan atau yang mengerjakan IP-nya sendiri. Industri animasi yang menurut saya paling cocok di Indonesia ya, karena industri animasi itu mengandung 4 padat modal ya, terus padat manajemen ya, padat teknologi pasti, padat tenaga kerja, padat karya yang kreatif. Terus terang menurut saya untuk membangun sebuah industri animasi yang punya suara di Indonesia, kita memerlukan kerjasama bilateral ataupun multilateral. Indonesia tidak pernah berhasil membuat yang disebut co-production treaty dengan negara-negara dunia. Saya nggak pengen sektor animasi ini diduduki atau dimanfaatin sama orang-orang yang bukan dari dunia animasi. Ini animasi ini lagi ranah basah ya, kalau istilahnya buat orang memanfaatkan gitu ya, bikin acara yang berguna, bermanfaat gitu ya, informasi orang mau nanya tentang animasi, mau belajar animasi. Standar kualitas. Apa siswa atau mahasiswa mau magang bingung nanya mau kemana, kita bisa nyaranin mereka. Karena kita punya daftar studio, kita punya daftar rekanan banyak gitu ya, tinggal butuh magang nggak, mau mana. Nah kondisinya sekarang di Asia Tenggara seperti itu, jadi semua lagi overload produksi nih, lagi nyari pabrik lain, mana, siapa yang bisa bantuin produksi. Nah Indonesia sekarang inceran, karena kan 250 juta orang, harusnya lebih bisa memanfaatkan itu gitu. Saya sih pengennya di Ainaki ini kita bisa ngelakuin pemetaan itu, jadi kita tahu nih, oke, animator di Indonesia ada sekian banyak, penulis cerita ada sekian banyak, pengisi suara ada sekian banyak. Jadi kita benar-benar real tahu. Pernah lihat sih, belum tahu. Tahu. Belum pernah lihat. Enggak tahu. Ya tahu. Enggak tahu. Belum tahu. Belum pernah lihat. Belum tahu. Bagus, cocok buat anak-anak di Indonesia. Bagus, good. Bagus, menarik, cocok buat ditonton anak-anak. Lucu, menarik buat anak-anak. Lucu, menarik. Cukup bagus. Bagus, sangat bagus. Bagus banget. Bagus. Harapan saya untuk film animasi Indonesia semoga bisa lebih berkembang, Semakin bervariasi dan semakin mendidik. Lebih baik lagi, ditambahkan unsur edukasi. Semakin kreatif. Semakin berkembang, baik lagi, lebih maju lagi, lebih variatif dan lebih maju. Berkembang lagi. Pemerintah untuk lebih memperhatikan, Mendukung dan membiayai animator. Support movement animasi ini. Support lagi. Lebih memperhatikan. Bisa memfasilitasi, bisa memberikan wadah, bisa mensupport, memberi banyak ruang lagi. Supaya lebih mendukung. Animasi di Indonesia jelas diuntungkan oleh tersedianya sumber daya material berupa kekayaan budaya yang banyak dan bisa diolah. Tetapi menurut saya yang paling penting untuk dunia animasi Indonesia ini adalah dunia ini dibentuk oleh perjalanan dan pengalaman sosial budaya para penciptanya yang juga beragam, dan juga tersedianya jaringan komunitas yang luas sekali. Dan semua ini membentuk proses penciptaan dunia animasi seperti yang kita lihat sekarang ini. Oleh karena itu, mereduksi dunia animasi Indonesia semata-mata sebagai industri justru akan mempersempit khasanah kreativitas dan penciptaan tersebut. Nah, tugas kita adalah memberi pupuk sebanyak-banyaknya pada khasanah kreativitas tersebut. Indonesia tidak perlu bermimpi menjadi Disney atau Pixar, meskipun mimpi seperti itu tidak sepenuhnya juga salah. Animasi di Indonesia seharusnya memberi kesempatan kepada setiap orang, apakah itu pencipta maupun komunitas, kelompok-kelompok etnik dan lain sebagainya, untuk bisa ikut serta membayangkan Indonesia dengan caranya masing-masing.
Dan disitulah menurut saya sumbangan animasi, dunia animasi Indonesia terhadap perkembangan dunia animasi di dunia yang sangat bisa sangat besar sekali.